Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anakku sekalian. Ya, semoga kita dalam keadaan sehat dan walafiat ya. Pada kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan materi kita mengenai pembuatan gambar 3D kompleks ya. Nah, di sini kita akan membuat gambar yang telah kita rencanakan adalah kita akan membuat gambar objek 3D seperti ini ya. Nah, seperti ini gambarnya. Kita akan buat bagaimana langkah-langkah untuk membuat gambar seperti ini ya. Tentunya dalam pembuatan gambar yang harus kita perhatikan adalah bentuk gambar, kemudian ukuran-ukurannya ya. Kemudian kita rencanakan bagaimana gambar tersebut menggunakan langkah-langkah yang tepat dalam pembuatan gambar 3D kompleks ini. Baik, sebelum Bapak mulai, Bapak akan coba di sini perlihatkan untuk ukuran gambarnya. Nah, ukuran gambarnya adalah nanti seperti ini ya. Nah, untuk ukuran gambarnya silakan nanti kalian pelajari. Nah, sehingga nanti kalian bisa membaca gambarnya ya. Nah, di sini. Nah, di sini gambar tersebut pertama nanti kita lihat dulu dalam proyeksi piktorial. Nah, gambarnya seperti ini ya. Nah, ini salah satunya adalah proyeksi isometrik. Nah, kemudian di sini ada pandangan depan, pandangan atas nih. Kemudian sebelah depan ya, ini tampak depan, tampak kanan. Nah, di sini ada etiketnya. Gambar tersebut dibuat dengan skala 1:1 ya. Kemudian dengan satuan milimeter, tanggal pembuatan gambarnya. Kemudian ini nama pembuat gambar, kelas. Kemudian proyeksi yang digunakan adalah proyeksi Amerika. Kemudian nomor gambarnya nomor 1, ukuran kertas yang digunakan A4. Nah, kemudian untuk instansi yang pembuat gambarnya adalah nama sekolah SMK Ijazah Pindad. Baik, Bapak akan mulai pembuatan gambarnya adalah kita buat gambar ini mempunyai ukuran 100 x 100. Nah, kita buat menggunakan perintah. Kita bisa membuat perintah menggunakan rectangle ya. Nah, di sini contohnya klik. Nanti kita masukkan page 100,100. Nah, panjangnya 100 dan lebarnya 100 seperti ini ya. Nah, sudah membuat gambar seperti ini, kita membuat pinggulannya. Nah, ini pinggulannya berbentuk fillet ya. Fillet dengan radiusnya adalah 15. Kita menggunakan perintah menggunakan fillet. Fillet, kemudian kita masukkan radiusnya 15. Kita klik bagian yang nanti akan kita fillet seperti ini ya. Bapak ulangi, fillet, R-nya 15. Klik bagian ini dan klik bagian yang sebelah sini ya. Itu bentuk fillet. Lakukan pada semua bagian ini ya. Kemudian lakukan pada semua bagian juga di sini. Oke, kemudian yang satu lagi ini. Nah, ya, baik. Sesudah membuat bentuk fillet, ada baiknya kita membuat bentuk lingkaran ya, yang bagian dalam ini. Jadi ada 3 buah lingkaran, 1, 2, dan 3 ya. Masing-masing mempunyai diameter 40. Lingkaran kedua mempunyai diameter 70, lingkaran ketiga mempunyai diameter 82,5. Nah, sebelum membuat lingkaran, karena lingkaran ini harus diletakkan di tengah, berarti kita membuat garis sumbunya. Ya, seperti ini. Kita buat untuk garis sumbunya untuk menentukan titik tengah dari lingkarannya. Nah, ini ya. Nah,
kita buat pertama menggunakan circle ini ya. Kita masukkan diameternya adalah 40 ya. Yang kedua kita sama menggunakan circle, diameternya 70. Kemudian yang ketiga kita menggunakan circle juga, diameternya 82,5 ya. Nah, garis sumbu ini nanti kita bisa hapus ya, seperti ini. Nah, kemudian kita akan membuat bentuk lingkaran. Nah, di sini bentuk lingkaran dengan diameter 10 ya. Nah, kita buat menggunakan circle, kemudian klik di sini. Kita masukkan diameternya adalah 10 ya. Kita bisa menggunakan perintah mirror ya untuk mengkopikan lingkaran ini ke bagian yang lain. Nah, kita mirror ke sini. Kemudian kita mirror juga lingkarannya ini ke bawah ya. Nah, kemudian kita buat untuk lingkaran yang kedua ini dengan diameternya 15. Nah, di sini radius 7,5 berarti diameternya 15. Kita buat lagi lingkaran di sini dengan diameternya 15 ya. Kemudian kita mirrorkan lagi. Kita mirrorkan di sini misalnya ke bagian ini. Nah, kemudian kita mirrorkan ini bagiannya ke bagian samping ini ya. Oke. Nah, dalam gambar ini bagian-bagian ininya dipinggul ya. Bagian sebelah sininya kalian bisa lihat ini dipinggul dengan radiusnya 15. Nah, berarti kita menggunakan perintah lagi namanya fillet. Fillet ya. Radiusnya tadi 15. Kita masukkan di sini. Nah, seperti ini ya. Radiusnya adalah 15, kita masukkan seperti ini ya. Oke, sudah menggunakan fillet, kita mirrorkan lagi ya. Kita mirrorkan lagi bagian ini supaya nanti tampak di bagian kanan dan atas bawah ya. Kita mirrorkan lagi seperti ini. Nah ya. Nah, ini gambarnya sudah hampir jadi. Nah, gambar ini kita sekarang buat seperti gambar yang kita inginkan ya. Nah, berarti ini ada bagian-bagian yang harus kita hapus. Menggunakan perintahnya adalah trim ya. Klik trimnya, kemudian nanti di blok, nanti dihapus bagian-bagian yang tidak kita inginkannya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, oke, bentar. Oke, anak-anakku sekalian, gambar sketsa 2D-nya sudah jadi ya. Nah, ini sekarang kita akan membuat bentuk 3 dimensi dari bentuk 2 dimensi tersebut ya. Perlu diketahui cara membuat bentuk 3 dimensi dari 2 dimensi adalah pada dasarnya adalah dengan memberi ketebalan dari bentuk 2 dimensinya. Contohnya seperti ini ya. Dengan perintah extrude. Nah, di sini misalnya ketebalannya 20. Nah, seperti ini ya. Nah, tapi syaratnya untuk membuat bentuk 2 dimensi ke dalam bentuk 3 dimensi, bidang yang akan kita extrude itu harus menjadi satu kesatuan ya. Nah, kalau di sini
bidang tersebut sudah satu kesatuan, tandanya adalah kalau diklik seperti ini ya, dia akan terbaca. Berarti bidang garis satu dengan yang lain ini sudah terjoin. Nah, ini bisa kita beri ketebalan. Berarti kalau yang seperti ini, nah ini belum kita bisa beri ketebalan ya, karena bentuknya belum satu kesatuan. Nah, contohnya Bapak gunakan perintah extrude seperti ini. Bapak extrude bidang ini ya, misalnya 20. Ini belum bisa diberi ketebalan. Nah, bidang tersebut bila ingin kita beri ketebalan, kita masukkan perintah namanya pedit ya. Nah, pedit nanti diklik, kemudian nanti diklik join ya. Nah, dijoinkan. Nah, kalau sudah terjoin seperti ini, nah ini baru bisa kita beri ketebalan. Misalnya extrude, kita beri ketebalannya 20. Klik ya, misalnya 20. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, sebelum kita beri ketebalan, kita analisis dulu gambarnya seperti ini. Kita lihat untuk bagian yang luar. Nah, ini sudah terjoin ya. Jadi bagian-bagiannya sudah terjoin. Untuk bagian yang ini sudah, yang lingkaran dalam sudah. Nah, yang lingkaran ini, nah ini belum terjoin. Maka kita harus joinkan dulu ya, menggunakan perintah tadi pedit. Nah, kita klik sebelah sini, kemudian kita joinkan. Kita satukan garis-garisnya ini menjadi satu garis kesatuan ya. Nah, seperti ini. Nah, kita klik semuanya ini. Nah, sehingga menjadi satu kesatuan. Nah, baru kita bisa klik, baru kita bisa beri ketebalan. Baik. Untuk memberi ketebalan suatu benda, di sini berlaku hukum positif dan negatif ya. Nah, di sini sumbu Z ke atas, sumbu Y ke depan, dan sumbu X ke kanan. Ini menunjukkan arah positif. Bila arahnya itu berlawanan dengan sumbu ini, berarti dia mempunyai harga negatif. Ya, berarti kita akan memberi ketebalan di sini dengan ketebalan 5, sehingga nanti arahnya ke bawah berarti harganya adalah negatif ya. Kita misalnya extrude di sini, klik bagian ini, kemudian kita masukkan negatif 5. Nah, benda tersebut sudah kita beri ketebalan dengan tebalnya 5 ya, ini ya. Oke, kemudian bagian ini, bagian yang lain kita beri ketebalan di sini ke atas dengan harga 5 karena positif ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini gambarnya sudah seperti ini ya. Nah, kemudian kita beri ketebalan juga untuk bagian-bagian yang lingkaran kecilnya. Nah, ini kita beri ketebalan masing-masing 5. Ini masing-masing kita beri ketebalan 5 ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk bagian yang lingkaran di dalam, kita pindahkan dulu lingkarannya ke atas ya. Dengan perintah move, kita pindahkan dulu supaya nanti lingkaran ini ada di atas ya. Karena dia akan diberi ketebalan 10 ke bawah ya. Nah, kita lihat. Nah, kita pindahkan dulu ya lingkaran ini, move, titik awalnya ini kita pindahkan ke atas seperti ini ya. Kemudian
kita beri ketebalan sejauh negatif 10. Oke, ya. Jadi gambarnya adalah seperti ini. Nah, sekarang bagaimana cara membuat lubang-lubang pada permukaan benda tersebut? Ya. Nah, perintahnya adalah dengan menggunakan perintah subtract, ya. Jadi bagian-bagian ini akan kita potong. Kita potong, ya. Ya. Enter. Nah, dengan bidang pemotongnya adalah bentuk-bentuk yang telah kita buat. Nah, seperti ini, ya. Ini bidang pemotongnya. Nah, seperti ini, ya. Enter. Nah, nanti hasil yang kita inginkan, nah, akan sesuai dengan gambar yang telah kita desain untuk membuatnya, ya. Nanti kita bisa rubah warnanya sesuai dengan yang kalian inginkan, misalnya warna ungu dan sebagainya. Baik, itu adalah langkah-langkah, ya, yang nanti akan kita pelajari bersama, kita praktekkan pada lab gambar teknik manufaktur. Baik, anak-anakku sekalian, silakan nanti videonya dipelajari, kemudian kita praktekkan bersama pada pembelajaran membuat gambar 3D kompleks. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Tetap semangat dalam belajar. Sampai berjumpa lagi pada materi yang akan datang. Akhir kata Bapak ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.